Koki legendaris. Episode 19, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Aku akan segera mengirimkan menunya, kata Yanjia sambil mengirimkan menunya. Ada 8 hidangan panas, 6 hidangan dingin, 3 sup, dan 5 hidangan dimsum. Dan nama-namanya semuanya sangat mudah dipahami. Tumis daging sapi krim asparagus dengan cabai, yogurt kopi, serta semangka rebus dan buah naga. Nama-nama aneh itu langsung membuat Li Yanyi kehilangan kesabaran. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Mereka hanya berinovasi secara acak dan bahkan tidak bisa menemukan nama yang bagus, keluh Li Yanyi sebelum pergi. Nama hidangan yang aneh dan tidak masuk akal itu membuat Li Yanyi kehilangan keinginan untuk memakannya. Tetapi Li Yanyi tidak akan menarik kembali kata-katanya begitu dia berjanji kepada orang lain. Pukul 10 keesokan paginya, Yanjia sudah menunggu Li Yanyi di lantai bawah. Li Yanyi juga tahu karakter asistennya, jadi dia turun dari lantai atas sebelum pukul 10:20. Selamat pagi, Profesor. Ini tehnya. Silakan dinikmati. Yanjia keluar dari mobil, membukakan pintu untuk Li Yanyi, dan memberi instruksi sambil tersenyum. Oh begitu. Di mana restorannya? Li Yanyi sendiri tidak tahu di mana tempat ini. Menerima undangan pada dasarnya adalah tanggung jawab Yanjia. Yanjia bertanggung jawab atas penyaringan tahap pertama, dan keputusan akhir dibuat oleh Li Yanyi. Hidangan dan restoran yang dipilihnya kali ini juga direkomendasikan oleh istrinya. Profesor, tempatnya cukup dekat, di Jalan Panda, dan kita bisa sampai di sana dalam 5 menit, kata Yanjia sambil memiringkan kepalanya sambil menunggu lampu lalu lintas. Sangat dekat, gumam Li Yanyi. Ya. Sambil berbicara, Yanjia tiba di tujuannya dengan lancar. Profesor, ini dia. Yanjia memarkir mobilnya tepat di depan hotel, di mana terdapat tempat parkir khusus. Oke, mengerti. Li Yanyi tidak terlalu antusias dengan acara mencicipi makanan saat itu, tetapi ia tetap mempertahankan keseriusannya setelah turun dari mobil. Ini pasti saudara Yanyi. Saya Li Mei, manajer Chai Hello. Silakan masuk, silakan masuk. Ada 3 orang berdiri di pintu, dan seorang wanita yang cerdas dan cakap adalah yang pertama melangkah maju. Dia mengenakan setelan bisnis yang pas di badan, memiliki bentuk tubuh yang proporsional, dan memiliki senyum yang ramah di wajahnya. Ya. Li Yanyi mengangguk dengan serius. Ekspresinya tidak melunak meskipun resepsionis itu cantik. Ini pasti asisten saudara Yanyi, Yanjia. Silakan masuk. Wanita itu tidak mengikutinya masuk, tetapi meminta 2 orang di sebelahnya untuk menyambut Li Yanyi masuk, sementara dia terus menunggu Yanjia di pintu. Ini adalah wanita yang cerdas. Baiklah, ayo masuk dan jangan membuat profesor menunggu terlalu lama, kata Yanjia ramah sambil tersenyum ramah. Jangan khawatir, saudara Yanyi ada di depan. Wanita itu berjalan ke sisi Yanjia dan mempercepat langkahnya. Ketika mereka hampir sampai, wanita itu mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan membuka pintunya sendiri. Aroma teratai ini diracik secara khusus. Jika Anda kurang puas, silakan beritahu kami, dan kami akan segera memperbaikinya. Li Mei membuka pintu. Lingkungan di dalam teratai elegan dan alami, dengan gemericik air. Bebatuan itu memiliki keanggunan yang unik. Oke, sudah. Kita tidak bergantung pada lingkungan. Li Yanyi memimpin dan melangkah maju untuk duduk. Dia mengatakannya sebagai hal yang biasa. Dan sama sekali lupa bagaimana dia mengeluh tentang dekorasi di depan toko Yuan Ming. Pak Yanyi sangat santai. Ini menu hari ini. Silakan lihat dan lihat apakah ada yang perlu Anda hindari. Li Mei tersenyum tipis dan menyerahkan menu tersebut. Hidangan di menu sama dengan yang dikirim Yanjia tadi malam. Ada lebih dari 30 hidangan, yang hampir mencakup semua hidangan spesial. Li Yan meliriknya sekilas dan meletakkannya. Jangan sajikan semua ini. Mari kita makan hidangan pembuka berupa daging sapi rebus dengan seledri dan brokoli. Hidangan utama berupa ikan kepala kuda kukus dengan lemon dan rebung muda, dan hidangan penutup terakhir adalah yogurt kopi, semangka rebus, dan buah naga. Li Yan membacakan ketiga hidangan tersebut tanpa mengubah ekspresinya. 3 terlalu sedikit. Bagaimana kalau aku memberimu 1 set? Tanya Li Mei ragu-ragu, merasa sedikit malu. Tidak perlu, itu saja, kata Li Yanyi sambil mengerutkan kening. Baiklah, pergilah bicara ke dapur dan suruh mereka melakukan apa yang diminta saudara Yanyi. Li Mei menyetujui permintaan Li Yanyi terlebih dahulu, lalu berbalik untuk memberi instruksi kepada pelayan yang sedang menunggu. Sambil menunggu hidangan, Li Mei berbicara dengan jenaka dan dengan cepat menghidupkan suasana. Melihat ekspresi Li Yanyi sudah mereda, Li Mei lalu bertanya dengan sopan, Saudara Yanyi, apakah Anda punya pantangan makanan untuk hidangan ini? Tidak ada pantangan makanan, kata Li Yanyi dengan tegas. Kalau begitu, aku akan menyajikannya untukmu. Silakan dicoba, kata Li Mei sambil tersenyum. Kita tidak bisa menghabiskan sebanyak itu, kata Li Yanyi santai. Ia merasa sedikit bingung begitu selesai berbicara,
Tetapi ia tidak mengubah kata-katanya setelah mengatakannya. Ia menunggu hidangan dengan tenang. Yan Jia, yang berdiri di sampingnya, menatap profesornya dengan heran. Ia sangat memahami aturan mengajarnya. Setiap kali mencicipi makanan, ia akan mengikuti menu dan mengevaluasi kualitasnya. Aneh rasanya ia akan mengatakan bahwa kali ini ia hanya membuang-buang waktu. Namun, sebagai asisten yang berkualifikasi, Yan Jia tidak banyak bicara dan berdiri diam di samping. Adapun Li Mei, dialah yang paling terkejut. Dia sudah menanyakan tentang kesukaan Li Yanyi. Meskipun itu tidak sesuai dengan kebiasaannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam-diam memerintahkan dapur untuk menyiapkan kondisi terbaik. Setelah menghabiskan semua hidangan, asistennya tercengang. Enak banget, ya? Dia menghabiskan semuanya. Ingat, dulu dia cuma makan 1 atau 2 suap setiap hidangan. Li Yanyi pulang dengan perut buncit. Sambil menyentuh dagunya dan berpikir, Li Yanyi agak bingung mengapa reaksinya aneh, yaitu tidak mau makan jika tidak bisa menghabiskannya. Sampai malam. Dia baru menyadarinya saat dia datang ke toko Yuan Ming untuk memesan makanan. Orang ini benar-benar mengubah kebiasaan makan orang tua itu. Benar-benar menjijikan, gerutu Li Yanyi dengan geram. Ketika melihat Yuan Ming, ia mengerutkan kening dan memelototinya, menunjukkan ketidakpuasannya. Reaksi Yuan Ming adalah, orang tua ini kena penyakit kucing. Ia sudah terbiasa mengumpat setelah makan. Ia bergumam sendiri lalu pergi menyiapkan makanan. Li Yanyi tidak pernah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya, jadi dia masih mengumpat setelah makan kali ini. Seminggu kemudian, Li Yanyi kembali mendapat undangan untuk mencicipi sayuran liar di restoran lain. Ketika ia tiba dan melihat menunya, ia pun bereaksi sama. Banyak sekali hidangannya, cuma buat makan babi. Pilih saja 2 yang spesial, kata Li Yan dengan nada meremehkan. Setelah 2 atau 3 kali, hampir semua orang di industri makanan tahu bahwa kebiasaan Li Yanyi telah berubah. Ketika diundang lagi, ia berusaha semaksimal mungkin menyajikan hidangan istimewanya, dengan harapan mendapat pujian dari Li Yanyi. Saat ini, Yuan Ming seperti anak kecil yang mendapat mainan baru, terus-menerus bermain dengan pisau dapur yang disediakan sistem. Ya, misi sampingan Yuan Ming telah selesai. Misi sampingan bangun pagi-pagi dan berolahraga selama 1 jam setiap hari. Kamu bisa memilih metode olahragamu sendiri. Hadiah tugas keterampilan pisau yang luar biasa. Sistem menampilkan pesan pisau latihan kini disediakan bagi tuan rumah untuk digunakan guna meningkatkan keterampilan menggunakan pisaunya. Kalian sangat manusiawi kali ini. Apakah kalian punya persyaratan lain? Tanya Yuan Ming waspada. Inilah pengalaman yang diperoleh karena ditipu oleh sistem. Sistem menampilkan kata-kata tidak ada persyaratan tambahan. Bagus. Yuan Ming lalu mengambil pisau dapur di meja kaca dan memainkannya. Koki Cina seharusnya menjadi koki yang paling sedikit menggunakan pisau. Pada dasarnya, 1 pisau dapur dapat menangani semua bahan. Tidak seperti masakan Prancis yang menggunakan pisau berbeda untuk setiap makanan. Sekarang Yuan Ming mendapatkan pisau dapur ini, ditambah hadiahnya tadi. Ia memegang pisau itu di tangannya dan memainkannya sambil berpikir. Dari yang awalnya tidak terbiasa hingga kemudian menjadi mahir, Yuan Ming berseru, ini cukup bagus untuk melakukan akrobat. Yuan Ming sangat senang dengan dirinya sendiri, karena ia telah menguasai keterampilan menggunakan pisau besar untuk memotong sayuran. Pada saat ini, sistem tiba-tiba merilis rangkaian tugas. Sistem menampilkan pesan tindak lanjut subquest, tugas telah dikeluarkan. Side quest 2 selesaikan patung 10 poin. Hadiah misi 1 set pakaian koki. Haha, hadiah utamanya seekor naga? Yuan Ming memegang dahinya tanpa berkata apa-apa. Sistem menampilkan pesan tuan rumah, mohon jangan membuat tebakan yang tidak realistis. Hadiah utamanya terlalu buruk. Apa set koki kali ini? Yuan Ming tidak punya ekspektasi tinggi. Lagi pula, sendok dan sumpit, meskipun berguna, sama sekali tidak memenuhi ekspektasi. Apakah itu topi? Topi koki? Yuan Ming berpikir sejenak dan bertanya. Sistem menampilkan pesan hadiah untuk set dewa memasak adalah pisau dapur ajaib. Memang benar, tapi apa maksud keajaiban? Yuan Ming memasang ekspresi seperti yang diharapkan. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu berbeda dari yang dibayangkannya. Jadi ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sistem menampilkan kata-kata tidak diketahui saat ini. Aku belum punya apa-apa untuk dikatakan. Yuan Ming, yang sedang berkonsentrasi menunggu jawaban, terdiam sesaat. Persis seperti alur cerita dalam film-film Hong Kong, apa yang sering diucapkan polisi saat wartawan mengajukan pertanyaan tentang suatu kasus. Jawaban sistem sekarang membuat Yuan Ming langsung teringat pepatah klasik ini. Akan tetapi sistem tidak memberikan respons, hanya diam. Lupakan saja, aku akan tahu setelah menyelesaikan tugas ini. Yuan Ming merasa bahwa ia telah berlatih mengukir sebelumnya dengan sempurna, dan tugas ini pasti akan selesai dalam hitungan menit. Meskipun sistem ini tidak memperkenalkan fungsi khusus untuk pisau, dengan penambahan kata keajaiban, bau tak sedap pasti dapat dihindari.
Dengan demikian, kualitas hidangan yang dibuat dapat ditingkatkan sekitar 1 poin, yang sangat signifikan. Lagi pula, keterampilan memasak Yuan Ming sudah pada level curang, dan sulit untuk memperbaikinya lagi. Sepertinya sangat sulit untuk meningkatkan seni bela diri setelah Anda mencapai tingkat pemimpin seni bela diri. Yuan Ming mulai bermain dengan pisau, membiasakan diri dengan pisau dapur yang disediakan oleh sistem. Saya sedang mengasah pisau dan bersiap untuk mengukir lobak ketika sistem tiba-tiba berbicara. Sistem menampilkan pesan bahan telah disediakan. Tuan rumah dapat memeriksa dan menggunakannya di dapur. Bagi Yuan Ming, yang berada di dapur, itu hanya masalah berbalik. Akan tetapi, perubahan keadaan ini membuat Yuan Ming sangat takut. Ini lobak yang kamu berikan? Ini masih lobak? Tanya Yuan Ming setelah menenangkan diri. Sistem menampilkan pesan tuan rumah perlu menggunakan bahan-bahan yang disediakan oleh sistem ini untuk menyelesaikan ukiran. Anda dapat mengambilnya dari toko dalam radius tidak lebih dari 1 meter. Lebih baik kukatakan saja, benda itu hanya bisa diletakkan di pintu. Yuan Ming menatap pria besar di depannya tanpa berkata apa-apa. Ya, besar sekali. Lobak yang disediakan sistem lebih tinggi dari Yuan Ming, hampir 2 meter. Kalau ditambah daun lobaknya, pasti tingginya 3 meter. Sekarang Yuan Ming hanya ingin berkata, ini sama sekali bukan lobak, ini minuman keras lobak. Bukankah sistem mengatakan bahwa roh tidak dapat dibentuk setelah negara berdiri? Apakah lobak sebesar itu benar-benar enak? Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, tidak tahu dari mana asal orang besar ini. Untungnya, lobak ini berwarna putih dan lembut seluruhnya, serta tampak berair dan lembut, sehingga lebih mudah diiris. Jika tidak, Yuan Ming pasti akan terdiam. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, mohon selesaikan tugas dengan hati-hati. Maaf, aku belum pernah melihat lobak sebesar ini. Yuan Ming menatap lobak di depannya dengan wajah tanpa ekspresi dan mengeluh. Yuan Ming mulai mengelilingi lobak itu. Ia penasaran bagaimana lobak itu berdiri, karena bagian bawahnya runcing. Kemudian dia melihat kepintaran sistem itu. Lobak besar dimasukkan ke dalam lubang berukuran tepat, dan ada alas bundar di luar untuk memperbaikinya dan mencegahnya roboh. Melihat waktu, sudah pukul 14.40, dan masih ada beberapa jam lagi sebelum toko buka malam harinya. Yuan Ming ingin memanfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan tugasnya. Yuan Ming masih percaya diri dengan ukirannya, meski harus menggunakan menu. Mengambil napas dalam-dalam lalu mengembuskannya, Yuan Ming mengambil pisau dapur dan mulai mengayunkannya. Suara gemerisik tak henti-hentinya terdengar, dan potongan-potongan lobak terus berjatuhan di kakinya. Yuan Ming tak teralihkan dan terus mengukir lobak dengan penuh konsentrasi. Lobak itu memang terlalu besar, dan Yuan Ming membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk menyelesaikan pengukirannya. Karena lebih tinggi dari manusia dan berbentuk wortel panjang, lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, ia sempurna untuk mengukir pohon Paulownia. Yuan Ming memiliki pengalaman dalam mengukir pohon wutong, dan ide pelapisan berbentuk burung phoenix yang bertengger di pohon wutong adalah miliknya sendiri. Sebuah pohon chamore dengan cabang dan daun yang rimbun diselesaikan oleh Yuan Ming dengan memanjat naik turun dan mengukirnya dengan tekun. Yuan Ming memandang pekerjaannya dengan puas. Bagus sekali. Seharusnya tidak ada masalah sekarang. Yuan Ming meletakkan pisau dapurnya, menjabat tangannya, dan berkata dengan percaya diri. Setelah istirahat sejenak, Yuan Ming berkata, sistem siap untuk penilaian. Sistem menampilkan teks berikut skor keseluruhan adalah 3 poin. Kamu pasti salah. Apa sih 3 poin itu? Yuan Ming menatap skor selama 3 menit sebelum bertanya. Sistem menampilkan teks berikut dari total 12 poin, tuan rumah mendapat 3 poin untuk ukiran ini. Karena takut Yuan Ming tidak mengerti, skor 3 poin ditampilkan dengan huruf tebal. Saya tidak akan bilang 12 poin, tapi 10 seharusnya sudah cukup. Sebagai seorang koki yang bangga pada dirinya sendiri, Yuan Ming tentu punya kebanggaan tersendiri. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, harap perhatikan dengan saksama dan berikan skor yang objektif. Setelah karakter ditampilkan, sistem juga menyediakan gambar 3 dimensi patung Yuan Ming, sehingga Yuan Ming dapat melihatnya lebih cermat. Pepatah satu daun menghalangi pandangan merujuk pada Yuan Ming. Lobak itu begitu besar sehingga Yuan Ming tidak dapat melihat keseluruhannya, sehingga ia merasa itu adalah patung yang bagus. Namun, ketika ia melihat pemandangan panorama, Yuan Ming langsung layu. Pohon chamore yang tampak sebening kristal ini memiliki cabang-cabang yang tidak tersusun rapi jika dilihat dari dekat. Cabang-cabang utamanya bahkan lebih tipis daripada beberapa cabang lainnya. Sebaran daunnya juga terlihat berantakan. Akar di bawahnya tidak terdistribusi dengan baik, dan urat daunnya tidak cukup halus karena pisau dapur terlalu besar. Mengukir tidak hanya lebih sulit jika ukurannya lebih kecil, tetapi juga lebih sulit jika ukurannya lebih besar, karena sulit merawat bagian-bagian yang kecil. Pohon chamore itu tampak kurang berkembang, dan bahkan ia tak tega melihatnya. Sebenarnya, itu bukan salahnya. Apakah ada peringkat tertentu? Setelah beberapa saat, Yuan Ming menatap wortel wutong di depannya dan bertanya.
Sistem menampilkan teks berikut teknik ukir yang umum meliputi relief, ukir bulat, ukir cekung, ukir bayangan, ukir berongga, dan ukir kerawang. Setiap teknik ukir membutuhkan keterampilan ukir tertentu dan pelatihan jangka panjang. Di antaranya, komposisi, proporsi, pencocokan warna, dan host semuanya mendapat poin 0. Komposisi, proporsi, aku bukan ahli seni. Yuan Ming mendesah tak berdaya. Yuan Ming masih sangat percaya diri dalam pencocokan sederhana, tetapi tingkat apresiasinya biasa saja. Bagian yang melibatkan seni nyata diperuntukkan bagi orang awam. Sepertinya aku perlu mencari seseorang untuk mengajariku. Yuan Ming menatap ukiran mengerikan di depannya dan teringat Wu Hai. Wu Hai adalah seorang pelukis dan seniman. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan komposisinya, bukan? Yuan Ming memutuskan untuk bertanya padanya. Namun, apakah Wu Hai akan mengajarkan ini adalah sebuah pertanyaan. Setelah banyak bersih-bersih yang berderak, lantai akhirnya bersih. Sejak jadi koki, gangguan obsesif-kompulsif saya tak kunjung sembuh. Lumayan. Yuan Ming menatap tanah yang bersih dengan puas. Hanya lobak yang gagal itu yang tersisa. Kapan ini akan dibersihkan? Yuan Ming berkata dia tidak ingin melihatnya lagi. Sistem menampilkan pesan bersihkan dalam 10 menit. Yuan Ming menatap lobak di depannya dengan penuh emosi. Sekalipun sistem menyediakan keterampilan pisau, seseorang tetap perlu bekerja keras sendiri. Ini adalah penggambaran terbaik. Bisakah sistem ini membuat lobak ini menjadi spesimen? Tapi ukurannya perlu diperkecil. Yuan Ming berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata. Sistem menampilkan pesan oke, tunggu sebentar. Setelah selesai berbicara, ia berbalik dan lobak besar di dapur pun lenyap, bagaikan pertunjukan sulap. Tentu saja, sihir semacam ini hanya bisa dilakukan oleh sebuah sistem tanpa melibatkan siapapun. Setelah pekerjaan selesai, saya pun bersiap berangkat dengan penuh semangat. Setelah menutup pintu dengan suara wus, Yuan Ming berjalan ke jalan dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Aku mengangkat tangan dan melihat jam. Saat itu tepat pukul 4 sore dan langit cerah. Di mana Wu Hai tinggal? Yuan Ming berdiri di pintu tokonya, berpikir serius. Lalu dia diam-diam mengeluarkan telepon genggamnya, mungkin untuk meneleponnya. Setelah menggeser ponselnya maju mundur, Yuan Ming tak dapat menahan diri untuk mengeluh. Berapa nomor telepon orang ini? Ya, Yuan Ming hanya tahu kalau Wu Hai tinggal di lantai 2 seberang. Dan dia sudah melihatnya turun dari lantai atas, tapi dia tidak tahu persis di kamar mana Wu Hai tinggal. Mustahil bagi Yuan Ming untuk mengetuk setiap pintu dan bertanya. Dan tentu saja dia tidak punya telepon. Alasannya sangat sederhana. Mereka takut Wu Hai akan bertindak seperti alarm manusia setiap hari dan mengganggu mimpi indahnya. Yuan Ming, yang tidak memiliki nomor telepon atau alamat, hanya bisa berbalik dan kembali ke tokonya tanpa suara. Aku membanting pintu belakang dan berdiri di dapur, bergumam pada diri sendiri. Sebaiknya aku memeriksa beberapa informasi di komputer terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Yuan Ming mengangguk setuju. Ide yang sangat bagus. Ia menaiki tangga sambil tok-tok-tok. Selama jam kerja malam, Yuan Ming tidak menyebutkan perlunya bantuan Wu Hai. Merupakan prinsip Yuan Ming sendiri untuk tidak membicarakan hal lain selama jam kerja. Baru pada keesokan paginya Yuan Ming membuat pangsit sup. Jarang sekali bos Yuan membuat pangsit sup lagi. Seorang penggemar hidangan itu mendesah. Benar sekali. Sup panas mendidih ini ditambah isian dagingnya yang lezat sungguh berkah bagi para pecinta daging. Ayo, nikmati. Ling Hong duduk dan segera memesan. 1 porsi pangsit sup dan 1 porsi pati akar teratai. Wu Hai mengelus kumisnya dengan gembira. Tunggu sebentar. Setelah berkata begitu, Yuan Ming berbalik dan mengeluarkan makanan. Setelah meletakkannya, Yuan Ming tiba-tiba berkata, Wu Hai, silakan tinggal sebentar setelah sarapan. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ah, apa maksudmu? Wu Hai mengambil sumpitnya dan hendak mulai makan. Tetapi ketika mendengar kata-kata Yuan Ming, dia mendongak kaget. Makan dulu, nanti dingin, kata Yuan Ming dengan ekspresi serius. Ya, aku makan dulu, nanti ngobrolnya. Wu Hai teringat hidangan lezat di atas meja dan langsung kehilangan akal. Ia mengambil sumpit dan mulai makan. Gigit kulitnya pelan-pelan dan hisap supnya. Sup panas mendidih dengan rasa lezat langsung menyerbu mulut Anda. Rasanya manis dan segar dengan aroma yang menyegarkan, sama sekali tidak berminyak. Rasanya seperti minum kuah kaldu. Sedikit rasa pedasnya merangsang lidah, memungkinkan orang untuk merasakan kelezatannya lebih jelas. Wu Hai menghabiskan seluruh pangsit sup dalam 1 gigitan, berkat kulitnya yang elastis, isi daging babi yang lembut, dan rasa asam cuka. Lezat. Wu Hai menelan sisa rasa di mulutnya sebelum berbicara. Bubuk akar teratai terasa ringan, hanya sedikit manis, dan sangat menyegarkan. Sungguh nikmat menyantap semangkuk makanan hangat seperti ini di pagi hari. Wu Hai akhirnya sadar dan ingat bahwa Yuan Ming baru saja mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya. Bos Yuan, apa yang ingin kau bicarakan denganku?
Wu Hai sangat penasaran. Bercanda? Kapan Yuan Ming pernah bilang sedang mencarinya? Biasanya, hanya Wu Hai yang mencarinya, dan tentu saja, biasanya saat itu waktu makan, saat ia butuh makan. Kita bicarakan jam operasionalnya nanti. Yuan Ming berbalik dan tidak menjawab pertanyaan Wu Hai. Kamu bisa menjelaskan sedikit dulu, lalu jawab saja di kalimat berikutnya. Wu Hai merasa jika Yuan Ming langsung menjelaskannya, dia sudah tahu segalanya dan tidak perlu bertanya lagi. Kali ini Yuan Ming tidak menjawab langsung. Setelah beberapa saat, ia berkata, tunggu sebentar. Nada bicara Yuan Ming sopan dan serius. Wu Hai tidak bertanya lagi kali ini. Ia hanya mengangguk dan berkata, baiklah, saya tunggu sebentar. Jam operasional sarapan hanya 1 jam, dan Wu Hai mulai mempelajari perabotan toko. Teratai di dinding dan vas di meja panjang juga memiliki pola teratai. Mengapa sekarang ada begitu banyak hal yang berhubungan dengan teratai? Tanya Wu Hai dengan bingung. Ini toko bunga Bos Yuan. Ling Hong tiba-tiba menyela. Mengapa kamu belum pergi? Wu Hai terus menghitung bunga teratai. Lihat apa yang ingin Bos Yuan bicarakan denganmu. Ling Hong, yang baru-baru ini bebas, merentangkan tangannya. Coba tebak, kata Wu Hai sambil berdiri, mengelus kumisnya, dan berkata dengan misterius. Aku tidak tahu apakah tebakanku benar atau tidak. Ling Hong tidak tertipu. Nanti juga kau tahu. Melihat usahanya menggoda orang lain gagal, Wu Hai melihat jam dan berkata dengan acuh tak acuh. Waktu sarapan sudah selesai hari ini, silakan datang lebih awal lain kali. Setelah Yuan Ming berkata demikian, waktu sarapan pun berakhir. Setelah Mu Xiaoyun berpamitan, toko itu akhirnya kosong. Ayo, ceritakan apa yang ingin kau bicarakan. Wu Hai berbicara lebih dulu, sementara Ling Hong berdiri di samping dengan tangan disilangkan, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Kamu seorang pelukis, tahukah kamu cara melukis? Yuan Ming mengulang-ulang kata-katanya beberapa kali dan memutuskan untuk bertanya dengan bijaksana. Mau belajar komposisi? Wu Hai langsung menjawab. Semua pelukis itu pintar. Yah, aku tidak punya waktu. Yuan Ming memikirkannya dan mengangguk dengan hati-hati. Bos Yuan, Anda benar-benar terus terang. Saya punya waktu, tapi tidak banyak, hanya 20 menit sehari. Wu Hai mengelus kumisnya dan berpikir sejenak sebelum mengatakan ini. Tidak, aku hanya bersikap bijaksana. Kau sudah menebaknya sendiri. Yuan Ming mengerutkan kening. Wu Hai terdiam. Setelah jeda, ia berkata, jangan bicarakan ini. Aku punya permintaan. Saat membicarakan permintaan itu, Wu Hai memberikan seringai standar. Permintaan apa? Yuan Ming tampak waspada. Kita bicarakan ini nanti. Apakah kamu sudah paham dasar-dasar komposisi? Wu Hai melirik Ling Hong, jelas ingin membuat kesepakatan pribadi, lalu mulai mengajukan pertanyaan lain. Tidak, kata Yuan Ming jujur. Kamu harus memahami karakter dasar, proporsi pemandangan, dan komposisi. Wu Hai memikirkan pertanyaan paling mendasar. Tidak, aku seorang koki. Yuan Ming memikirkannya dan menambahkan tentang profesinya. Kamu tidak tahu semua ini, tapi kamu ingin belajar komposisi dariku sekaligus. Itu hanya angan-angan belaka. Wu Hai mengabaikan kalimat terakhir Yuan Ming dan bertanya dengan nada tidak puas. Kamu benar-benar murid terburuk yang pernah kulihat, imbuh Wu Hai, merasa tidak puas. Yuan Ming terdiam. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan bertanya terlalu banyak seperti Wu Hai Sui. Tapi orang ini benar-benar pemarah. Ling Hong, yang berdiri di sana, melihat ini dan tidak dapat menahan tawa ketika Yuan Ming digambarkan sebagai siswa sekolah dasar. Yuan Ming menahan napas dan mendengarkan celoteh Wu Hai dengan saksama. Aku tidak menyangka kau akan begitu cerewet. Yuan Ming menghela napas dan berkata tanpa daya. Kamu bertele-tele sekali. Itu karena kamu tidak mengerti apa-apa, kata Wu Hai terus terang. Nah, sekarang, bagaimana kamu belajar? Jam berapa kamu atur? Yuan Ming otomatis mengabaikan keluhan Wu Hai. PFFT. Ling Hong tidak bisa menahan tawa. Apa yang kau tertawakan? Mengerti? Sebelum Yuan Ming marah, Wu Hai sudah marah duluan. Tidak apa-apa, kalian lanjutkan saja. Tentu saja aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Menghadapi tatapan serius Wu Hai, Ling Hong menutup mulutnya dan mundur selangkah. Kamu masih punya kesadaran diri. Silakan pergi. Wu Hai tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Ling Hong tertawa dan menangis. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Ling Hong, lalu bergegas keluar pintu. Dia sudah tahu apa yang sedang dilakukan Yuan Ming, jadi tentu saja dia tidak akan tinggal lebih lama lagi. Lalu terdengar suara tawa dari luar, tidak diragukan lagi itu suara Ling Hong. Biskuit kucing, seru Yuan Ming. Ada apa? Wu Hai juga seorang pemuda ketinggalan zaman yang tidak menggunakan internet. Tidak apa-apa, lanjutkan saja, kata Yuan Ming serius. Teruslah, kau tidak tahu apa-apa, tidak ada yang bisa kuajari padamu. Wu Hai menatap Yuan Ming dengan sedih.
Kau baru saja setuju. Nada bicara Yuan Ming tenang dan lugas, tanpa desakan apapun. Aku tidak bilang tidak akan menyerahkannya. Wu Hai melirik Yuan Ming dan tiba-tiba mengeluarkan spidol dari celana pendeknya. Kamu punya kertas putih? Aku tidak mau yang seperti yang kamu pakai untuk mengajukan cuti. Wu Hai mengingatkannya secara khusus. Lagi pula, kalau dia melihat kertas A4 seperti itu, berarti dia tidak akan bisa makan enak hari ini. Saya benar-benar alergi terhadapnya. Sakumu sangat besar. Yuan Ming mula-mula mengamati saku Wu Hai dengan rasa ingin tahu, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan dari lemari di bawahnya. Lemarimu bahkan lebih menakjubkan. Ada buku catatan di dalamnya, dan ini jenisnya. Wu Hai memandang Winnie the Pooh di atasnya dengan jijik. Untuk apa kau menginginkan ini? Yuan Ming mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia tak pernah mengatakan bahwa hobinya adalah menonton kartun hewan, yang bertentangan dengan citranya sebagai dewa laki-laki yang dingin dan acuh tak acuh. Aku akan membuatkan daftar buku untukmu. Kamu bisa membelinya sendiri. Aku akan mengajarimu setelah kamu selesai membacanya. Kamu seharusnya bisa menyelesaikannya dalam 3 hari, kata Wu Hai tanpa mengangkat kepalanya. Spidol itu mengeluarkan suara Swiss saat bergesekan dengan buku catatan. Wu Hai berhenti setelah menulis 2 halaman. Meskipun tulisan tangan dengan spidol akan lebih besar, masih ada 11 buku dalam 2 halaman, yang bukan jumlah yang sedikit untuk diselesaikan dalam 3 hari. Tampaknya Wu Hai menghitungnya berdasarkan kecepatan bacanya sendiri. Baiklah, beli saja, kata Wu Hai dengan nada tegas dan setuju. Yuan Ming mengambil buku itu dan merasa sedikit bingung. Ia bisa memahami buku-buku lain seperti teori seni Rodin, filsafat seni, teori lukisan Leonardo da Vinci, dan tentang keabadian seni, tetapi apa sebenarnya pendidikan seni TK dan materi pengajaran seni dan kerajinan TK ini? Dan ada 5 buku serupa lainnya. Tentu saja, buku-buku itu bukan untuk TK, melainkan untuk SD dan SMP. Apa ini? Yuan Ming menunjuk buku-buku itu dan bertanya dengan serius. Untuk membantumu memahami dasar-dasarnya. Kalau tidak, kau masih ingin belajar terbang langsung? Wu Hai menjulurkan kepalanya untuk melihat dan berkata dengan tenang. Aku sudah dewasa. Yuan Ming berusaha sekuat tenaga menahan keinginan untuk berbalik dan mengambil pisau, dan mengatakannya dengan sangat rasional. Tentu saja, akan lebih meyakinkan jika ia tidak sedang memegang pisau ukir. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Wu Hai mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Adapun apakah dia diam-diam bahagia atau tidak, hanya dia sendiri yang tahu. Katakan padaku syaratmu. Yuan Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Ngomong-ngomong, aku juga seorang pelukis muda yang terkenal, dan nilaiku tidak rendah. Karena aku mengajarimu, aku harus membayar biaya kuliah, kalau tidak nilaiku akan turun. Wu Hai merenung sejenak dan pertama-tama menaikkan nilai dirinya sendiri. Kuncinya adalah berapa banyak uang yang Anda inginkan? Yuan Ming sebenarnya tidak kekurangan uang. Untuk apa aku butuh benda itu? Bukan ini, kata Wu Hai dengan nada kesal. Dengan kekayaan bersihnya, sebuah lukisannya bisa dengan mudah bernilai puluhan atau jutaan dolar. Terkadang, ketika inspirasi datang, harga lelangnya bisa lebih dari puluhan atau 20 juta dolar. Apa itu? Tanya Yuan Ming segera. Satu-satunya kesamaan kita adalah kemampuan memasakmu. Kau ajari aku memasak dan aku ajari kau melukis. Kita impas. Wu Hai tampak seperti sedang memanfaatkanku. Namun, saya merasa tidak nyaman. Jika Yuan Ming tidak datang kepadanya untuk belajar melukis, ia pasti akan menemukan kesempatan untuk mengajukan permintaan seperti itu. Sekarang, dapat dikatakan bahwa itulah yang ia inginkan, tetapi ia tidak dapat menunjukkannya. Saya menolak. Yuan Ming menolak. Meskipun keterampilan memasaknya ditanamkan langsung oleh sistem, seperti halnya memiliki energi internal dan jurus yang dapat digunakan secara langsung, tetap saja dibutuhkan latihan untuk menjadi mahir. Tentu saja, seorang Grandmaster tidak memiliki masalah dalam mengajar orang lain, tetapi jarang menemukan Grandmaster yang hanya menguasai selusin masakan. Kenapa? Wu Hai sedikit terkejut, tetapi itu juga sudah diduga. Saya belajar komposisi. Yuan Ming langsung menunjukkan bahwa transaksi semacam itu sama sekali tidak masuk akal dan tidak adil. Tapi komposisi adalah fondasi melukis. Tanpa komposisi, melukis tak ada gunanya. Kesepakatan ini adil. Wu Hai memanfaatkan ketidaktahuan Yuan Ming dan berbicara dengan nada serius. Kenapa kamu ingin belajar memasak? Yuan Ming mengerutkan kening tetapi tidak membantah. Aku akan pergi beberapa hari. Pameran seni akan segera dimulai. Aku baru akan kembali setidaknya sebulan lagi, kata Wu Hai sambil mendesah tak berdaya. Oh, Yuan Ming sedikit terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengar bahwa dia mengadakan pameran seni. Ya, kamu tidak bisa mengirim dari sini. Kalau tidak, kita harus membeli helikopter untuk mengirim ke Beijing. Wu Hai mengelus kumisnya seolah sedang mempertimbangkan kemungkinannya. Tidak ada makanan untuk dibawa pulang. Yuan Ming benar-benar menghancurkan harapannya dan berhasil mendapatkan penghinaan dari Wu Hai.
Singkatnya, entah kita bertukar pikiran atau tidak, aku tidak tahu kenapa kamu belajar komposisi. Tapi bisa kukatakan bahwa di masa mudaku, tak seorang pun pernah menjadi sainganku dalam melukis. Wu Hai sangat yakin. Dalam beberapa hal, dia cukup mirip dengan Yuan Ming. Keduanya sangat percaya diri. Baiklah, tapi kau harus mendengarkanku dalam segala hal. Aku hanya akan mengajarimu selama 3 hari. Yuan Ming menyentuh dahinya dan melihat Wu Hai tanpa acuh tak acuh namun sebenarnya gugup. Jadi ia setuju. Tidak masalah, kau yang memutuskan soal memasak. Wu Hai menghela napas lega dan langsung setuju. Sekarang ceritakan tentang kemampuan memasakmu. Apakah kamu sudah menguasai dasar-dasarnya? Tanya Yuan Ming dengan nada datar. Tidak, bisa membuat mie instan tidak dihitung. Wu Hai merenungkan kemampuannya sendiri, dan sepertinya dia hanya tahu cara membuat mie instan. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang pengendalian panas dasar, keterampilan menggunakan pisau, membumbui, pasta yang merata dan merata, identifikasi dan pengendalian suhu minyak yang tepat, penambahan bahan yang akurat dan tepat waktu, keterampilan menggunakan pisau, keterampilan menggunakan sendok, mengekstrak pasta, dan menyembelih? Wajah Yuan Ming serius dan dia sama sekali tidak terlihat bercanda. Dia langsung melafalkan daftar nama yang panjang dengan nada lambat dan pengucapan yang jelas agar Wu Hai dapat mendengar dengan jelas. Aku merasa kalimat ini agak familiar. Apakah ini ilusi? Wu Hai menatap Yuan Ming dan bergumam pelan. Meskipun Yuan Ming tampak serius di permukaan, jiwa jahat di dalam dirinya berteriak ke langit. Menatap langit, siapa yang bisa lolos dari takdir surga? Yuan Ming merasa bahwa hadiah terbaik untuk Wu Hai adalah memperlakukannya dengan caranya sendiri. Misalnya, ia akan mulai membalas dendam dan membalas dendam sekarang. Saya tidak mengerti. Saya seorang pelukis, jadi tentu saja saya tidak mengerti hal-hal ini, kata Wu Hai dengan sangat percaya diri. Kau tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Kau orang awam. Tapi kau mau belajar memasak langsung dariku. Ini bukan angan-angan, ini hanya mimpi, kata Yuan Ming serius dengan wajah serius. Tentu saja kau juga murid terburuk yang pernah kulihat, Yuan Ming menambahkan dengan tenang. Aku menghela napas lega dan merasa lega. Akhirnya aku berhasil membalas dendam. Selebihnya, aku akan melakukannya perlahan. Tunggu, kau hanya meniru apa yang baru saja kukatakan. Mendengar kalimat terakhir, Wu Hai langsung bereaksi dan berkata dengan nada tidak puas. Itu berhasil? Yuan Ming mengakui tanpa ragu. Bos Yuan, kamu pelit sekali, kata Wu Hai sambil tersenyum tak berdaya. Kebetulan itu cocok dengan situasi saat ini, lanjut Yuan Ming dengan serius. Sudahlah, aku tidak akan membahas ini lagi denganmu. Katakan padaku bagaimana aku akan mengajarimu dalam 3 hari. Wu Hai melambaikan tangannya, tampak murah hati dan tidak peduli. Karena kamu belum mengerti apa-apa, mulailah saja dengan membaca buku. Tentu saja, membaca buku tidak dihitung dalam 3 hari, kata Yuan Ming murah hati. Wu Hai melirik Yuan Yao dengan curiga. Yuan Yao dengan ramah mengizinkannya memeriksanya. Melihat Yuan Yao masih berwajah serius, Wu Hai bertanya, buku apa? Baca ini dulu. Yuan Ming mengambil spidol Wu Hai dan mulai menulis. Ada 13 buku seperti prinsip memasak, materi pelatihan koki, penjelasan detail keterampilan pisau, kebersihan dan keamanan pangan, belajar memasak dari nol, dan keterampilan memasak ibu rumah tangga terungkap. Bisakah selesai dalam 3 hari juga? Wu Hai melirik daftar buku dan menatap Yuan Ming dengan tak percaya. Baiklah, 3 hari sudah cukup, Yuan Ming mengangguk. Katanya kamu tidak pelit. Tapi apa-apaan soal kemampuan memasak ibu rumah tangga ini? Film From Scratch juga membahas soal kemampuan memasak ibu rumah tangga. Kamu pikir aku tidak tahu? Wu Hai memutar bola matanya dengan tidak sopan, mengelus kumisnya dan berpikir Yuan Ming sedang membalas dendam. Karena Anda belum memiliki pengetahuan dasar, buku ini bisa dipahami oleh pemula. Anda bisa langsung mulai dan memahaminya setelah membacanya. Yuan Ming menunjuk beberapa buku terakhir tentang masakan ibu rumah tangga dan berkata dengan sangat serius. Apakah kamu serius? Wu Hai masih ragu. Banyak hal yang mendalam memang tidak bisa kau pahami. Membacanya hanya akan meningkatkan pemahamanmu. Hanya buku-buku inilah yang bisa kau pahami, kata Yuan Ming sambil menunjuk buku-buku tentang keterampilan menggunakan pisau dan sejenisnya. Sepertinya begitu. Wu Hai belum pernah menemukan hal-hal seperti ini sebelumnya, dan ia merasa kagum hanya dengan melihat namanya. Setelah membaca buku-buku sebelum dan sesudahnya dengan saksama, Wu Hai bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah orang ini benar-benar tidak membalas dendam padaku? Sudah sangat larut. Sampai jumpa 3 hari lagi. Aku akan memberitahumu kalau sudah waktunya. Yuan Ming melihat keluar pintu dan mulai mengusir orang-orang itu. Terima kasih, Bos Yuan. Wu Hai, yang merasa sudah menemukan jawabannya, berterima kasih padanya. Tidak perlu. Selamat tinggal, Yuan Ming menunjuk keluar pintu. Oh, baiklah, sampai jumpa. Wu Hai berpamitan sambil membawa daftar buku. Setelah Wu Hai pergi,
Yuan You diam-diam menyimpan daftar bukunya dan naik ke atas untuk mulai membeli buku daring. Mengenai apakah hidangan para ibu rumah tangga itu tipuan Wu Hai, itu jelas bukan masalahnya. Lagi pula, dia adalah orang yang sangat jujur dan baik hati. Dia tidak akan pernah menipu orang lain, dan Tuhan dapat menjadi saksi atas hal itu. Memang karena buku-buku ini lebih mudah dipahami dan memudahkan untuk memulai, makanya buku-buku ini direkomendasikan, pikir Yuan Ming tanpa malu saat membeli buku-buku itu. Setelah membeli buku-buku itu, Yuan Ming mulai berpikir untuk menambahkan hidangan baru. Ngomong-ngomong, Yuan Ming begitu sibuk akhir-akhir ini sehingga dia lupa menanyakan sesuatu pada sistem. Sistem, kamu bilang hadiah peningkatannya termasuk camilan, tapi kenapa cuma ada 4 spesialisasi Qinhuai? Di mana 4 spesialisasi dan camilan lainnya? Tanya Yuan Ming dalam hati. Sistem menampilkan pesan camilan telah diberikan. Aku tahu, aku sedang membicarakan hal lain. Yuan Ming terdiam dan bertanya lagi. Sistem menampilkan tidak menentukan jumlah camilan yang diberikan. Bagus sekali, ini sangat sistematis. Yuan Ming mengucapkan selamat tinggal secara manual, dan memutuskan untuk memikirkan hidangan barunya. Di antara 8 keajaiban Qinhuai, 4 diantaranya dianugerahi, dan urutannya tidak berurutan. Namun, ada camilan yang bisa dijadikan lauk untuk minum. Yuan Ming tetap sangat tertarik untuk mencobanya, meskipun tidak dijual di kedai pada malam hari. Itu kacang berbumbu. Di beberapa tempat, kacang 5 rempah dibuat dari kacang kedelai, sedangkan yang di Yuan Ming dibuat dari kacang kapri. Tok, tok, tok. Yuan Ming berjalan cepat menuruni tangga dan menuju dapur untuk mencari bahan-bahan untuk membuat kacang 5 rempah. Setelah melihat-lihat, ia menemukan kacang fava mentah dalam sebuah kotak kecil. Mengikuti jejak logam di kotak itu, ia menariknya keluar dengan suara desisan, dan sebuah kotak persegi panjang muncul di hadapan Yuan Ming. Satu sisi kotak terbuat dari kayu, sementara kedua sisi dan bagian belakangnya terbuat dari kaca transparan. Kotak itu tampak bening dan transparan. Kacang-kacangan di dalamnya tersusun rapi, dengan kulit utuh, memperlihatkan warna hijau muda, bening dan cerah, sangat indah, bagaikan gigi kuda permata hijau zamrud. Kacang fava jenis apa ini? Yuan Ming memegang kotak panjang itu, melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Sistem menampilkan teks berikut. Varietas ini merupakan varietas Huang Yuan Horseteet yang telah disempurnakan. Huang Yuan Horseteet telah dibudidayakan sejak lama dan sangat mudah beradaptasi. Bijinya besar dan montok, berbentuk seperti gigi kuda, dan berwarna hijau zamrud. Varietas ini kaya akan vitamin, dengan fosfor dan kalium sebagai yang tertinggi. Varietas ini juga mengandung protein, karbohidrat, serat kasar, fosfolipid, kolin, niasin, dan berbagai mineral seperti kalsium dan zat besi. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, kacang ini memiliki rasa manis dan sedikit pedas, serta masuk ke meridian limpa dan lambung. Kacang ini efektif dalam mengobati masalah limpa dan lambung, edema, dan kondisi lainnya. Sistem ini memilih varietas terbaik dan menanamnya sesuai kebiasaan pertumbuhannya selama setahun. Setiap tanaman memiliki maksimal 7 polong. Hanya kacang yang paling besar dan tumbuh paling baik di tengah polong yang dipanen. Sisanya digunakan sebagai pupuk organik dengan rasio yang diformulasikan secara ilmiah. Rasanya setiap kali aku bertanya, aku selalu ditonjolkan. Sistem, kau memang yang terbaik. Setelah membacanya dengan saksama, Yuan Ming menyentuh dahinya, menandakan sakit kepala. Setelah jeda yang lama, Yuan Ming tiba-tiba berkata, kelezatan kacang fava terletak pada kesegarannya. Kacang fava paling enak dimakan langsung setelah dipetik. Bagaimana menurutmu tentang sistem ini? Sistem menampilkan teks berikut. 10 menit telah berlalu sejak kacang fava ini dipetik. Setelah dibuka, tuan rumah punya waktu 10 menit lagi untuk memasaknya. Oke, ini sangat canggih dan sangat kuat. Yuan Ming bersyukur kotak itu tersegel dan ia belum membukanya. Kalau tidak, sayang sekali jika kotak berbahan berkualitas tinggi itu terbuang sia-sia. Hal terpenting tentang kacang 5 rempah tentu saja adalah proses pembuatan bubuk 5 rempah. Setiap koki yang menggunakannya memiliki pengalamannya masing-masing dalam membuat bubuk 5 rempah. Yuan Ming memiliki metode yang paling tepat. Menambahkan 1 poin akan membuatnya terlalu harum, dan mengurangi 1 poin akan membuatnya terlalu hambar. Sekarang ia tidak punya cara untuk memperbaikinya, tetapi hanya melakukan yang terbaik berdasarkan hal ini, lalu meningkatkan dan melampauinya. Semakin banyak rempah-rempah yang tersedia dalam kotak-kotak kecil di atas meja, dan nama rempah-rempah tertera jelas pada setiap kotak. Yuan Ming membuka kotak itu dan mengeluarkan bahan-bahan seperti amomum filosum, cengkeh, kapulaga, kayu manis, lengkuas, DLL. Untuk mulai membuat bubuk 5 rempah, Yuan Ming memilih bahan-bahan, mengenakan topeng, mengeluarkan penggiling batu kecil dari lemari, dan bersiap untuk mulai menggiling bubuk 5 rempah. Yuan Ming suka menggiling bahan-bahan ini dengan tangan, karena ia yakin cara ini akan mengeluarkan aroma bahan-bahan dengan lebih baik dan mengekstrak saripatinya. Penggiling batu mengeluarkan suara mencicit.
Yuan Ming telah mengatur urutan penambahan setiap bahan dengan tepat. Seiring bubuk perlahan keluar, aroma bubuk 5 rempah semakin kuat. Yuan Ming berhenti hanya setelah menghabiskan semangkuk kecilnya. Keluarkan kacang kapri, buka tutup kotak dengan suara pop, tuang kacang yang ada di dalamnya. Lalu mulailah menambahkan air dan mengaduknya dengan tongkat kecil yang bening seperti kristal. Hal ini dapat menghindari kerusakan kulit kacang kapri semaksimal mungkin dan memanfaatkan gaya sentrifugal putaran untuk membersihkan kacang kapri. Akhirnya, Yuan Ming mengulurkan tangan dan dengan hati-hati membersihkan beberapa area kecil satu persatu, membilasnya dengan air, dan menuangkannya ke dalam potongan bambu untuk mengalirkan air. Kemudian, taruh semua bumbu dalam panci tembaga besar, tambahkan air hingga menutupi kacang kapri dan 1 jari lebih tinggi. Didihkan dengan api besar, kecilkan api dan biarkan mendidih selama 1 jam hingga renyah dan empuk, lalu kacang 5 rempah siap disajikan. Selama waktu ini, aroma bubuk 5 rempah perlahan meresap ke dalam kacang, mengeluarkan aroma harum. Aroma kacang 5 rempahnya sungguh memikat. Saat sistemnya sedang tidak bekerja, aroma ini pada dasarnya membangkitkan selera makan semua orang. Anak ini diam-diam membuat makanan lezat begitu aku pergi. Wu Hai bergegas berlari turun dan sampai di depan pintu toko Yuan Ming. Wu Hai tidak peduli akan hal itu dan hanya mengetuk pintu. Orang-orang di sekitar mulai ribut. Bos Yuan benar-benar menyebalkan. Dia selalu memasak makanan lezat di balik pintu tertutup dan makan sendirian tanpa pacar. Ayolah, kau bicara seolah-olah Bos Yuan akan punya pacar kalau dia tidak makan sendirian. Tapi baunya enak sekali. Benar sekali, ini membuat rakusku tampak memberontak. Si pelayan restoran menepuk perutnya tanpa daya. Gunakan lebih kuat. Kurasa Bos Yuan belum mendengarku. Dia ingin menonton keseruan dan membuat masalah, jadi dia langsung memprovokasi Wu Hai, seolah-olah dia akan mendobrak pintu. Kalian semua tidak penasaran dengan bau apa ini? Tiba-tiba seseorang bertanya. Terjadi keheningan sejenak sebelum Wu Hai berkata dengan tidak senang, tunggu sampai pintunya terbuka dan kamu akan tahu setelah kamu makan. Baiklah, silakan saja, kata lelaki itu sambil memberi isyarat mengundang. Kalian bahkan tidak mengetuk? Tanya Wu Hai tanpa berkata apa-apa, sambil menatap orang-orang yang mengantre di belakangnya. Wu Hai, kamu sudah lebih baik, ayo. Para pengunjung restoran berkata satu demi satu. Jangan mengetuk, Xiao Yun ada di sini. Wu Hai menarik tangannya dan melihat Mu Xiao Yun mendekat. Ada apa? Mu Xiao Yun melihat para pengunjung restoran di pintu menatapnya dengan bingung. Tidak apa-apa, bosmu harus membukakan pintunya, kata Wu Hai dengan serius. Yah, cuma 5 menit lagi. Mu Xiao Yun mengangguk. Ia sudah terbiasa melihat pengunjung mengantre di depan pintu seperti ini setiap hari. Terkadang 1 menit terlalu pendek, dan terkadang 1 menit terlalu panjang dan menyakitkan, seperti sekarang. Berdiri di pintu toko Yuan Ming selama 5 menit dan mencium aroma kacang yang datang dari dalam membuat sekresi air liur hampir semua orang meningkat. Akhirnya, 5 menit berlalu dan pintu terbuka dengan suara berdetak. Pada saat ini, gerakan anggunnya yang biasa terungkap. Wu Hai berdiri di belakang Mu Xiao Yun, dan dengan jentikan jarinya, ia dengan lincah menyelinap ke dalam toko dan mengambil posisi tengah di meja panjang melengkung. Di belakang Wu Hai, ada pria yang baru saja penasaran dengan hidangan lezat apa yang sedang dibuat Yuan Ming. Ia mengenakan setelan jas dan dengan tegas meraih tempat duduk, tepat di belakang Wu Hai. Para pengunjung senang duduk di meja panjang melengkung yang menghadap dapur sehingga mereka dapat melihat seluruh proses memasak Yuan Ming, dan masakan Yuan Ming sendiri sangat menarik untuk ditonton. Ia tenang dan kalem, dengan tangan dan kaki yang lincah dan cekatan, dan gerakannya gesit dan efisien. Jika ada yang memesan udang hari itu, mereka bahkan bisa melihat Yuan Ming mengukir bunganya langsung di tempat. Dengan gerakan jari-jarinya, bunga paulownia pun terukir. Rasanya hampir sama enaknya dengan teppanyaki di departemen pertunjukan. Oleh karena itu, kursi di depan Yuan Ming adalah yang pertama diambil, diikuti oleh kursi di samping, dan kemudian kursi di meja ganda kecil. Beri aku hidangan baru. Wu Hai selalu seperti ini. Berapapun harganya, hal pertama yang ia lakukan adalah makan. Oke, totalnya 148, silakan tunggu. Yuan Ming mengangguk. Wu Hai menyerahkan uang dan Yuan Ming berbalik untuk mengambil makanan. Setelah beberapa saat, Yuan Ming mengeluarkan sesuatu yang aneh. Terdapat rak berbentuk sumur dengan kantong berbentuk mulut ikan yang tergantung di dalamnya. Kantong itu bergoyang pelan saat diturunkan. Kantong itu tipis dan tembus cahaya, dan berisi kacang kapri hijau tua. Seluruh rak berada di dalam piring coklat tua. Rak hijau zamrud dan piring coklatnya tampak seperti sebuah karya seni. Sungguh menyegarkan. Apa ini? Wu Hai menciumnya, tapi tidak mencium apapun. Ia mengambil sumpitnya dan menusuk-nusuknya sebelum bertanya. Kacang 5 rempah? 148 proporsi, kata Yuan Ming hati-hati. Kacang 5 rempah? Bagaimana cara memakannya? Tanya Wu Hai, seorang pecinta kuliner, dengan penuh minat ketika pertama kali menemukan sesuatu yang tidak ia ketahui cara memakannya.
Angkat saja pakai sumpitmu. Yuan Ming melirik Wu Hai. Tatapan itu mengandung banyak hal, yang paling umum mungkin adalah kata bodoh. Omong kosong, aku hanya memberitahumu di mana harus meletakkan sumpitmu. Wu Hai jelas mengerti apa yang ingin dikatakan Yuan Ming dan berkata cepat. Anda dapat memakan kantong ini dengan mengambilnya dari mulut ikan, tambah Yuan Ming. Ini menarik. Wu Hai mengambil sumpit dan bersiap untuk mulai mengambil makanan. Kepala sumpit yang disiapkan Yuan Ming kali ini tidak terlalu tajam agar tidak menusuk kantong. Lagi pula, kantongnya terlihat lembut. Sumpit dapat dengan mudah masuk ke mulut ikan, tetapi agak sulit untuk mengambilnya karena mulut ikan tidak terlalu besar. Wu Hai butuh beberapa saat untuk mengambil satu. Rasa komplain itu langsung sirna, karena aroma yang menggoda semua orang sepanjang sore tercium dari kacang fava yang dipetiknya, dan ia tak sabar untuk segera menyantapnya. Kulit kacang kapri tidak enak dan memiliki rasa sedikit sepat, tetapi saat di mulut saya tidak merasakan hal itu sama sekali. Begitu digigit, kulit kacang kaprinya terasa tipis, dan daging kacang di dalamnya empuk, bertekstur lembut, kenyal, dan sedikit manis. Saat dikunyah, aromanya terus menggugah selera. Setelah makan satu Wu Hai, saya tak sabar untuk mengambil yang kedua dengan sumpit. Kali ini kacang favanya lembut dan keras, asin dan manis, dan aromanya semakin harum semakin saya kunyah, membuat saya ingin makan lagi. Orang cenderung membuat kesalahan saat cemas. Sekarang Wu Hai tidak bisa menangkap ikan ketiga. Sekeras apapun ia berusaha. Ia hampir harus mencungkil mulut ikan itu dengan tangannya. Sekarang membosankan. Tas sampah macam apa ini? Bahkan untuk mengambil sesuatu saja susah. Makan kacang saja susah sekali, keluh Wu Hai terus terang. Makanan sulit didapat, bersabarlah, kata Yuan Ming sambil berdiri di samping dengan tenang. Harga ini sulit didapat, apakah ini disengaja? Wu Hai terdiam saat melihat tas yang lemas itu. Ada manfaatnya. Kamu akan tahu setelah memakannya. Yuan Ming tidak suka menjelaskan hal-hal ini. Kurasa bos Yuan melakukan hal yang benar. Beginilah seharusnya dekorasinya. Pria berjas di sebelah Wu Hai tiba-tiba angkat bicara. Lelaki berjas di sebelahnya mengamati sejenak lalu tiba-tiba berkata, menurutku, berpakaian seperti ini memang perlu. Kenapa? Kau menangkapnya dengan mudah? Wu Hai menoleh menatap pria berjas itu dengan nada buruk. Tidak juga. Pria berjas itu mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia juga tidak mengangkatnya. Lalu kenapa kau ikut campur? Wu Hai terdiam. Karena aku tahu alasan berpura-pura seperti ini, kata pria berjas itu dengan yakin. Ceritakan padaku. Wu Hai tampak seperti memintamu untuk menceritakannya padanya. Ini kacang 5 rempah, kan? Pria berjas itu tampak seperti orang yang suka membuat orang penasaran. Namun, Wu Hai tidak memberinya kesempatan ini dan berkata dengan tidak sabar, omong kosong, aku tahu segalanya. Pria berjas itu tidak mempermasalahkan amarah Wu Hai. Ia mengangkat bahu dan melanjutkan, kacang fava ini dengan aroma bubuk 5 rempah yang kuat, kalau ditaruh di piring atau mangkuk terbuka, bisa dibayangkan hasilnya. Mencegah aromanya keluar, Wu Hai segera memikirkannya, dan aroma kacang 5 rempah di piring pun tercium. Benar sekali, aromanya memang ada di dalam kacang, jadi kamu bisa mendapatkan pengalaman terbaik saat menyantapnya, kata pria berjas itu dengan yakin. Itu benar. Wu Hai memikirkannya dan membenarkan apa yang dikatakan pria berjas itu. Tetapi dia menyodok kantong lembut itu keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa ini? Kalau begitu aku tidak tahu. Kau harus tanya bos Yuan. Pria berjas itu merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Bos Yuan, menurutmu apa ini? Tanya Wu Hai terus terang. Itu bisa dimakan. Kamu akan tahu setelah memakannya, kata Yuan Ming dengan tenang. Kau membuatku penasaran lagi. Aku tidak akan menebak lagi. Kau akan tahu setelah aku memakannya. Wu Hai marah dan tidak ingin bertanya lagi. Silakan dinikmati. Yuan Ming mengulurkan tangan dan memberi isyarat mengundang, lalu mengabaikannya dan langsung pergi menyiapkan makanan untuk yang lain. Wu Hai mulai mengasah keterampilan khususnya dalam membuat kacang palsu, dan bersumpah untuk memilih semua kacang palsu. 10 menit kemudian, Wu Hai selesai menyantap kacang 5 rempah dalam kantong lunak. Mungkin inilah saat tersulit baginya untuk makan. Namun, pengalaman menyantapnya sangat menyenangkan. Setiap kali saya mengambil kacang, saya merasa sangat puas, dan rasanya sangat manis dan lezat di mulut saya. Kenapa semua sup di sini habis? Wu Hai tiba-tiba menyadari bahwa karena semua kacang telah dimakan, sup hangat di dalam kantong empuk itu pun ikut hilang. Wu Hai membalikkan piringnya. Tidak ada sup yang menetes ke piring, tetapi ketika ia melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa warna kantong lunak itu telah menjadi lebih gelap. Supnya diserap oleh kantong yang lembut. Benda ini cukup menarik. Wu Hai menyodoknya lagi dan berkata pada tas lembut itu. Wu Hai mengambil tas lembut itu dengan sumpit dan mendapati tas itu sangat mudah untuk diambil. Tampaknya seperti desain yang mudah dilepas tetapi tidak mudah rontok. Karena Yuan Ming mengatakan itu bisa dimakan, maka itu pasti bisa dimakan. Tetapi sebelum dimakan,
Wu Hai tetap menusuknya terlebih dahulu sebelum memakannya. Makanlah dari awal, sedikit demi sedikit. Saat digigit, rasanya seperti urat daging sapi rebus, lembut dengan tekstur agak lengket. Lumer di mulut setelah dikunyah sebentar. Benda ini benar-benar mirip urat daging sapi rebus, mungkinkah? Kata Wu Hai setelah menelan seteguk. Memang. Pria berjas di sebelahnya mengangguk setuju. Tapi seharusnya tidak. Rasanya berbeda. Apa sebenarnya ini, Bos Yuan? Wu Hai menggigit lagi dan bertanya dengan samar. Yuan Ming tidak menjawab, melainkan diam-diam membuka panci besar berisi kulit binatang yang direbus. Saat sup susu mendidih, terlihat jelas bahwa kulit-kulit di dalamnya ditangani dengan sangat bersih dan rapi. Sama sekali tidak ada minyak, dan kulit bersih serta bebas dari bulu-bulu yang tumbuh liar. Terbuat dari kolagen? Kata Wu Hai tak percaya. Ya, itu menghilangkan minyak dan menyehatkan. Yuan Ming mengangguk dan berkata dengan serius. Memang sehat, tapi butuh usaha keras untuk membuatnya seperti ini. Terbuat dari gelatin yang bisa dimakan, kan? Kata Wu Hai setelah berpikir sejenak. Benar sekali. Gelatin yang dapat dimakan ini terbuat dari kolagen yang diekstrak dari kulit, tulang, dan membran sperma hewan segar. Kolagen tidak hanya lezat untuk wanita, tetapi juga untuk kecantikan. Mudah diserap, Yuan Ming mengangguk. Rasanya memang enak. Menyerap aroma dan kuah kacang lima rempah, dan rasanya seperti urat daging sapi rebus. Ini juga kualitas terbaik, kata Wu Hai tanpa ragu. Kini Wu Hai mengerti tujuan pengemasan seperti ini. Bukaan berbentuk mulut ikan ini secara efektif dapat mencegah aroma keluar, memastikan aroma meresap sepenuhnya ke dalam kacang lima rempah, dan kini juga mencakup bagian luar kantong lima rempah. Sup yang hilang diserap oleh kantong lima rempah, jadi kedua hidangan ini saling melengkapi. Paling cocok dijadikan lauk minum. Waktu itu bagaikan air yang mengalir. Sekali mengalir tidak akan pernah kembali. Setelah Yuan Ming selesai membaca buku-buku yang tampaknya sepele itu, ia mengikuti Wu Hai untuk belajar selama 10 hari lagi. Selama 10 hari ini, hanya Yuan Ming yang belajar, karena Wu Hai belum mulai belajar memasak. Namun, selama 10 hari ini, Wu Hai bersenang-senang memainkan peran sebagai guru dan membuat Yuan Ming berlari berputar-putar. Yuan Ming menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan mematuhi semua persyaratan pembelajaran Wu Hai. Berpegang pada prinsip seorang pria sejati, Yuan Ming berencana untuk mengajar Wu Hai dengan serius dan sungguh-sungguh ketika dia mulai belajar, dan memastikan dia mempelajarinya. Untungnya, Yuan Ming sendiri memiliki keterampilan pisau tingkat dewa dan belajar dengan cepat. Kamu sudah tahu sebagian besar teknik komposisi. Sekarang kamu bisa berlatih sendiri dan bertanya padaku jika ada pertanyaan nanti. Setelah kelas terakhir, Wu Hai berkata dengan sangat percaya diri. Baiklah, terima kasih, kata Yuan Ming sambil mengambil barang-barang itu dan berjalan menuju pintu. Tidak apa-apa, ini pertukaran yang setara. Wu Hai melambaikan tangannya dengan santai. Dong dong dong, Yuan Ming bergegas kembali ke tokonya. Sekarang saatnya memeriksa hasilnya. Sistem, aku perlu berlatih keterampilan pisau, kata Yuan Ming. Sistem menampilkan kata-kata siap. Kemudian lobak putih besar setinggi manusia muncul di dapur toko Yuan Ming, berdiri tegak di sana. Saat melihat lobak, Yuan Ming pertama-tama mencuci tangannya dan menyeka pisau, lalu mulai mengamati lobak itu dengan saksama, termasuk bulir-bulir pada lobak. Setengah jam kemudian, Yuan Ming akhirnya mengambil menu dan bersiap untuk memotong. Diiringi suara Swiss, serpihan lobak berterbangan di langit, memperlihatkan daging lobak yang bening. Lobak besar di tangan Yuan Ming perlahan mulai terbentuk. 2 jam kemudian, Yuan Ming akhirnya berhenti. Dia menghela napas lega, meletakkan pisaunya, dan mulai mengamati pekerjaannya. Dalam 3 jam terakhir, Yuan Ming menggunakan pisau dapur untuk mengukir gambar seorang wanita. Wanita cantik itu mengenakan Hanfu dinasti Tang. Peringkat sistem. Yuan Ming mulai menilai dengan puas. Sistem menampilkan kata-kata skornya 11 poin. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas. Bukankah ini nilai sempurna? Yuan Ming merasa bahwa dia pada dasarnya telah menunjukkan keterampilan dan pola pikir terbaiknya dalam 3 jam ini. Kali ini sistem tidak menentukan di mana poin dikurangi. Karena kita sudah sampai sejauh ini untuk misi ini, kita harus melakukan yang terbaik. Tujuan Yuan Ming adalah memperoleh nilai sempurna, jadi dia bahkan tidak repot-repot mengambil hadiahnya sebelum mulai memeriksa ketidaksempurnaan patung lobak. Setelah mengamatinya sejenak, Yuan Ming menyimpulkan, memang benar saya yang mengukirnya. Sempurna. Apa yang salah dengan sistem kali ini? Tanya Yuan Ming langsung. Akan tetapi, kali ini sistemnya juga tetap diam. Setelah mengamati patung wanita itu selama setengah jam lagi, Yuan Ming mendesah tak berdaya. Letakkan di luar dulu, mungkin kamu akan menemukannya saat kamu melihatnya nanti. Lobak yang diukir itu jauh lebih ringan. Yuan Ming dengan hati-hati mengangkat alasnya dan membuka pintu dengan suara derak. Dengan suara keras, benda itu ditaruh di pintu toko.
Menempatkannya di pintu tentu saja bukan untuk menarik pujian, tetapi karena patung itu memakan terlalu banyak tempat. Ya, benar. Yuan Ming memandangi patung wanita cantik itu dan mengangguk mengiyakan. Aku mengangkat tangan dan melihat jam. Waktunya pukul 4.30 sore, waktunya menyiapkan makan malam. Yuan Ming kembali ke dapur dan mulai menyiapkan makanan. Apa ini? Orang sungguhan? Tiba-tiba seseorang berkata dengan terkejut. Lihat baik-baik, ini patung, jangan disentuh, kata Wu Hai santai sambil berdiri di belakang. Hehe, aku cuma mau sentuh aja buat lihat asli atau enggak, kata pria itu sambil perlahan menurunkan tangannya yang hampir menyentuh wajah patung wanita itu. Lihat saja, orang ini mengukirnya dengan baik. Wu Hai berjalan mengelilingi patung itu, menyentuh kumisnya, dan berkata dengan puas. Ukiran Bos Yuan pasti bagus, kata pria itu sambil mengikuti Wu Hai berkeliling dan mengiyakan. Semua ini berkat pengajaranku yang baik. Kumis Wu Hai berdiri tegak dengan bangga. Apa yang bisa kau ajarkan pada Bos Yuan? Kau tidak bisa memasak. Pria itu jelas tidak percaya dan hanya mengagumi kecantikan palsunya. Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Wu Hai terlalu malas menjelaskan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Semakin banyak orang yang mengantre, dan semakin banyak pula yang memperhatikan patung itu. Saking besarnya, sulit untuk tidak memperhatikannya. Apakah ini produk baru Bos Yuan? Secantik Cange. Seorang pengunjung restoran tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju dan mengamati wajah wanita itu lebih dekat, lalu berkata dengan penuh emosi. Tidak, 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 seharusnya sedingin es dan seputih giok. Lihat kulit putih dan transparan ini, sehalus dan sesempurna manusia asli. Tentu saja, ketika pria melihat wanita cantik, mereka melihat wajah wanita itu terlebih dahulu. Kebetulan saja Yuan Ming sedang mengukir keindahan yang luar biasa, jadi ukirannya harus seindah mungkin. Menurutku tekstur lengan baju setengah ini terukir dengan sangat baik. Pria tua yang sudah lama tidak kesini itu mengeluarkan kaca pembesar entah dari mana dan mengamati Han Fu pada wanita itu dengan saksama. Memang, rasanya mungkin seperti lobak, tapi lapisan kain kasa yang dalam dan dangkal itu benar-benar tampak seperti diselimuti awan dan kabut. Menghadapi patung wanita tua seukuran aslinya itu, semua orang menjadi lebih halus dan berbicara dengan sangat hati-hati. Benar, benar, begitulah. Mereka yang tak bisa bicara hanya menonton dan menyetujui pujian orang lain. Bos Yuan, keahlianmu telah mencapai kesempurnaan. Pria tua itu berdiri dan menatap Yuan Ming yang berdiri di pintu, lalu berkata dengan takjub. Tidak, ini belum sempurna. Masih kurang sedikit dari sempurna, jawab Yuan Ming serius. Bos Yuan terlalu rendah hati. Ini sebanding dengan para pematung terkenal itu. Ini adalah pengunjung restoran yang telah melihat dunia. Kerendahan hati yang berlebihan adalah kemunafikan, keluh Wu Hai secara langsung. Bos Yuan bukan hanya juru masak yang hebat, tapi juga pemahat yang hebat. Tapi kuncinya adalah saat dia bisa membuat panekuk pastry minyak bebek. Pelanggan setiap panekuk pastry minyak bebek. Melihat tak seorang pun mempercaya ucapannya, Yuan Ming tidak terburu-buru. Ia berencana menemukan celah tersebut secara perlahan dan harus mendapatkan nilai sempurna sebelum menerima hadiah. Perfeksionismenya pun muncul. Kurasa Bos Yuan tidak rendah hati. Memang benar. Pria berjas itu muncul lagi dengan setelan rapi. Kenapa kau di sini lagi? Nak, kau ada di mana-mana. Mendengar suara familiar itu, Wu Hai langsung berbalik dan mengeluh tanpa suara. Maaf, saya juga suka keahlian Bos Yuan, kata pria berjas itu tanpa rasa malu. Tunggu sebentar, kamu datang ke sini dan mengatakan ini. Siapa kamu? Kata Wu Hai dengan nada tidak puas. Bercanda, kan? Patung ini pasti dipahat oleh Yuan Ming setelah dia mengajarinya. Orang ini meragukan keterampilan mengukir Yuan Ming. Bukankah dia meragukan kemampuannya mengajar? Meskipun dia tidak tahu kalau Yuan Ming belajar komposisi darinya. Saya Cao Zhao Yuan, dari Precision Electronic CNC. Halo, Master Painter Wu. Cao Zhao Yuan juga seorang pria berjas, dan ia tersenyum sopan kepada Wu Hai. Mesin CNC. Yang lain menyapanya dengan sopan. Wu Hai tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jadi dia mengangguk santai dan bergumam dengan enggan. Jarak antara kedua mata hanya 0,1 mm dari rasio emas, dan ukuran hidung 0,2 cm lebih besar dari rasio emas. Sedangkan untuk bibir ceri, bentuknya pas dan penuh. Cao Zhao Yuan menunjuk wanita cantik itu dan mengutarakan pendapatnya dengan blak-blakan. Pada akhirnya, tambahnya, 2 poin ini mudah dilihat. Namun, orang-orang di sekitarnya menatap Cao Zhao Yuan dengan bingung, dan yang ada di pikiran mereka adalah, kau bercanda? Kenapa kau tidak mencarikanku trik yang sulit ditebak? MDZZ? Bagaimana mungkin bisa melihat ini? Mata kita bisa melihat perbedaan 0,1 mm. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Tepat ketika semua orang curiga bahwa Cao Zhao Yuan sedang pamer, Yuan Ming menatap patung itu selama setengah menit dan berkata, "Yah, sepertinya sekarang memang benar. Biar aku yang memodifikasinya."
Bos Yuan, apakah Anda sungguh-sungguh mempercayainya? Tanya pengunjung restoran itu dengan enggan. Itu benar. Yuan Ming mengangguk, membenarkan pernyataan Cao Zhao Yuan. Dong 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 dia berjalan cepat ke dalam toko, mengeluarkan pisau dapur, berdiri tepat di depan patung wanita, dan mengayunkan pisau itu. Apa yang kulihat? Ini diukir dengan pisau dapur? Kata para pengunjung yang mengantre, mata mereka tertunduk. Ukiran yang begitu halus dan indah ternyata diukir dengan pisau dapur. Saya harus merekam ini. Seseorang mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Yuan Ming, yang sedang memegang pisau dapur, juga menemukan kesalahan yang sulit ditemukan dan memperbaikinya. Berdasarkan panca indera Yuan Ming yang telah ditingkatkan, jelas tidak kalah dengan Cao Zhao Yuan. Mungkin inilah gambaran terbaik dari pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang terlibat seringkali bingung, sementara mereka yang tidak terlibat dapat melihat sesuatu dengan lebih jelas. Karena setelah Cao Zhao Yuan mengatakan hal ini, Yuan Ming menyadari masalahnya. 5 menit kemudian, Yuan Ming menyimpan pisau dapur dan menatap mahakaryanya dengan puas. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah diubah, patung itu memang terlihat lebih enak dipandang. Pria tua itu berjalan mengelilingi patung wanita itu dan mengamatinya dengan saksama. Kamu sudah tua? Jadi wajar saja kalau kamu tidak bisa melihatnya. Wu Hai memperhatikan dengan saksama dari samping. Oh, kalau begitu kamu coba saja. Orang tua itu dengan senang hati melepaskan jabatannya. Cao Zhao Yuan, beritahu aku di mana tempat tersembunyi itu? Wu Hai mencari cukup lama tetapi tidak menemukannya. Ia diam-diam mengeluh dalam hatinya bahwa Yuan Ming mengayunkan pisau dapur begitu cepat sehingga ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mendengar pertanyaan Wu Hai, Cao Zhao Yuan mendongak ke arah Yuan Ming. Mereka saling tersenyum sebelum ia berkata, aku tidak bisa mengatakannya. Anakmu tidak boleh bicara, kata Wu Hai dengan nada tidak puas ketika melihat kedua orang itu saling berpandangan. Jam kerja akan dimulai dalam 5 menit. Yuan Ming mengabaikan Wu Hai dan kembali ke dapur. Berbaris, berbaris. Begitu Yuan Ming berkata demikian, semua orang mulai berbaris. Makanan adalah hal terpenting bagi manusia. CK, ayo makan, kata Wu Hai dan tanpa sadar mengambil tempat kedua dalam antrean. Melihat Cao Zhao Yuan berdiri di paling belakang barisan, dia tak dapat menahan senyum, yang terlihat sangat lucu dengan kumisnya. Cao Zhao Yuan adalah orang yang baik hati dan tidak mudah marah. Dia hanya berpura-pura tidak melihatnya. Bagaimana, anak muda? Bisakah kau ceritakan apa yang telah berubah? Tanya lelaki tua itu bercanda sambil berdiri di posisi beberapa orang di belakang Wu Hai. Kau tidak menyadarinya? Aku hanya seorang pelukis, bukan pematung, kata Wu Hai terus terang. Sepertinya penglihatan anak muda juga kurang bagus, kata lelaki tua itu dengan gembira. Penglihatanku tidak bagus, tapi aku tinggal dekat sini dan bergerak cepat, kata Wu Hai tiba-tiba dengan bangga. Orang tua itu tidak jauh. Orang tua itu menunjukkan bahwa dia masih sangat dekat. Saat para pengunjung restoran bercanda seperti ini, 5 menit berlalu dengan cepat dan orang-orang di barisan depan bergegas masuk dan mulai makan. Pukul 20.30, pria itu datang lagi dengan bekas luka. Akhir-akhir ini, ia selalu membersihkan noda darah sebelum datang. Lagi pula, nasi goreng pasti tidak enak jika ada darah yang menetes. Kita di sini lagi. Ada kompetisi hari ini? Kamu menang? Tanya pengunjung restoran yang sudah kukenal itu dengan wajar. Tidak, aku kalah. Pria itu tampak sedikit tertekan. Tidak apa-apa, ini bukan pertama kalinya, nanti juga akan terbiasa. Kata-kata penghiburan dari pengunjung restoran ini mungkin lebih baik tidak diucapkan. Jangan dengarkan dia, lain kali kamu akan menang. Seseorang tidak tahan melihatnya dan membantu. Tidak apa-apa, Bos Yuan, beri aku seporsi nasi goreng. Pria itu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Tunggu sebentar. Yuan Ming mengangguk sebagai jawaban. Tidak peduli menang atau kalah dalam pertandingan tinju, dia akan mendapatkan uang. Tetapi jika dia kalah lebih sedikit dan menang lebih banyak, dia akan datang untuk makan nasi goreng buatan Yuan Ming. Sebelum kedai buka pada malam hari, Yuan Ming memindahkan patung wanita itu kembali dan meletakkannya di halaman kecil kedai. Lagi pula, ukiran yang diletakkan di luar pintu akan hilang dalam beberapa jam, apalagi keesokan harinya. Keesokan paginya, Mu Xiaoyun memulai pekerjaannya dengan gembira. Ia sangat bahagia akhir-akhir ini, mungkin karena sesuatu yang baik telah terjadi. Tetapi tak lama kemudian dia tidak dapat tertawa lagi, dan wajahnya tampak tidak dapat berkata-kata. Kedai Yuan Ming selalu memiliki reputasi yang baik, sehingga banyak orang mengantre saat sarapan. Kali ini, seorang anak laki-laki berpakaian santai, mengenakan topi baseball dan anting-anting berkilau di telinganya yang terbuka, masuk dengan penampilan yang sangat hip-hop. Begitu masuk, ia mulai membaca daftar harga, pangsit sup 66 sekeranjang, kue minyak bebek 68 masing-masing, roti sayur campur 78 masing-masing, pati akar teratai 80 semangkuk, semua ini mahal sekali. Siapa yang mau memesannya? Ketika orang ini mengatakan ini, Mu Xiaoyun langsung merasa enggan.
Saat hendak berbicara, kata-kata berikutnya yang diucapkannya sangat mengejutkan. Beri aku satu ini. Mu Xiaoyun begitu tercengang oleh kata-kata ini hingga dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Tuan, apa maksudmu? Mu Xiaoyun bertanya dengan ragu. Ku bilang, berikan aku satu dari semua yang baru saja kupesan. Pria itu, yang mengenakan topi baseball terbalik dan tampak sangat tampan, berkata dengan nada tidak sabar. Bukankah kamu baru saja mengeluh bahwa harganya terlalu mahal? Mu Xiaoyun benar-benar bingung. Uang itu sampah. Aku akan mendapatkannya lagi setelah aku menghabiskannya. Pria itu duduk dan berkata seperti biasa. Maaf, kami hanya menyediakan roti sayur campur dan bubuk akar teratai pagi ini. Mu Xiaoyun menenangkan diri dan berkata demikian. Oh, kalau begitu beri aku masing-masing satu. Pria itu tidak terlalu peduli, tetapi ia masih bergumam tentang kecurangan yang dialaminya. Kelihatannya aneh sekali. Ia mengumpat sambil makan. Apakah itu membantunya meningkatkan nafsu makan? Waktu sarapan berlalu dan Wu Hai ditinggalkan sendirian lagi. Aku akan mulai mengajarimu memasak hari ini. Apa kamu sudah selesai membaca bukunya? Tanya Yuan Ming tanpa basa-basi. Omong kosong, lakukan di sini. Wu Hai menatap dapur yang lengkap dan bersih di belakang Yuan Ming dan berkata dengan penuh semangat. Tidak, ayo kita ke rumahmu. Kamu seharusnya punya dapur. Yuan Ming menatap Wu Hai dengan curiga. Ya, tapi tidak ada bahan. Wu Hai melirik dapur Yuan Ming dengan enggan, mencoba menggunakan pernyataan ini untuk membuat Yuan Ming setuju. Tidak apa-apa, beli saja sendiri, kata Yuan Ming dengan nada tidak simpatik. Bahan-bahan di sini tidak bagus? Wu Hai terpaksa memilih yang kedua. Mendapatkan bahan-bahan dari Yuan Ming juga bagus. Lagi pula, bahan-bahan di toko Yuan Ming memang bagus. Tidak, kamu yang menyiapkannya sendiri. Yuan Ming menolak usulan Wu Hai dengan dingin dan kejam. Baiklah, aku akan meminta seseorang mengirimkan beberapa materi. Wu Hai mengangkat bahu, mengeluarkan ponselnya, dan mulai menghubungi agennya. Yuan Ming mengamati Wu Hai dengan saksama, lalu menyimpulkan dalam hatinya, orang ini punya niat jahat. Dia pasti mencoba menipu saya untuk membeli bahan-bahannya agar dia bisa berhenti makan dan mengurangi penghasilan saya. Melihat Wu Hai berbalik, ekspresi Yuan Ming menjadi lebih serius. Aku baru belajar memasak, kenapa kau begitu serius? Wu Hai berbalik dan melihat Yuan Ming berdiri di belakangnya dengan ekspresi seperti orang yang berutang jutaan dolar padanya. Ia terkejut. Keterampilan memasak perlu diasah dengan serius, kata Yuan Ming serius, berpikir dalam hatinya bahwa ia harus membiarkan Wu Hai berlatih dengan baik. Tentu saja, ini bukan untuk balas dendam, tetapi karena ia adalah pria yang serius dan menawan. Zheng Jiawei bilang dia akan segera datang dan membawa beberapa bahan untuk masakan rumahan. Apa itu cukup? Tanya Wu Hai langsung. Mengingat kemampuan memasakmu, sulit untuk mengatakannya. Yuan Ming mulai mengalami pukulan psikologis. Lalu apa yang kau bicarakan? Tanya Wu Hai dengan tidak senang. Kamu bisa pergi ke dapurmu sekarang dan berlatih dulu. Yuan Ming mengambil inisiatif untuk memulai. Kalau dipikir-pikir, kamu bilang kamu akan mengajariku selama 3 hari. Apakah begini caramu mengajariku? Tanya Wu Hai penasaran. Kalau kamu belum puas, aku bisa menutup pintu dan mengajarimu. Yuan Ming berjalan di belakang dan berpikir sejenak sebelum menambahkan. Aku akan menjelaskan bahwa aku akan mengajarimu. Sial, kau menipuku. Kau bisa membunuh orang kalau melakukan ini. Wu Hai langsung berbalik dan berkata dengan nada tidak puas. Tidak, kau sendiri yang mengatakannya, kata Yuan Ming serius. Aku hanya bertanya, sebaiknya kau luangkan waktu untuk mengajariku. Wu Hai berkata bahwa orang ini terlalu jahat. Ya, kupikir ini juga lebih baik. Yuan Ming mengangguk setuju dengan Wu Hai. Hantu sekali, kata Wu Hai dengan nada tidak puas. Dengan begini, kamu bisa membandingkan perbedaan antara apa yang aku lakukan dan apa yang kamu lakukan, kata Yuan Ming dengan sangat cerdik. Maksudmu kau tidak berencana untuk mendemonstrasikannya sendiri? Wu Hai butuh waktu untuk pulih dari penghinaan Yuan Ming. Tidak perlu, kamu bisa membandingkannya sendiri, kata Yuan Ming dengan bangga sambil melambaikan tangannya. Lalu apa yang akan kau ajarkan padaku? Tanya Wu Hai sambil membawa Yuan Ming ke atas. Kamu masak beberapa masakan nanti, lalu pilih yang kamu kuasai, dan aku akan memandumu sepanjang prosesnya. Yuan Ming memikirkannya dan merasa bahwa beginilah seharusnya cara mengajar orang. Yuan Ming, seorang juru masak terampil yang menganggap dirinya guru yang cakap, meniru metode seorang mantan koki hotel bintang 3. Metode ini hanya efektif bagi Yuan Ming, yang memang memiliki indera tajam. Menjadi kandidat dewa memasak bukanlah hal yang main-main. Ia dapat melihat kekuatan dan kelemahan dalam sekejap dan dengan mudah memperbaikinya. Apakah kamu yakin aku harus melakukannya terlebih dahulu? Wu Hai menatap Yuan Ming dengan curiga. Ya, tidak masalah. Yuan Ming berkata bahwa tidak masalah untuk menonton seorang juru masak pemula, meskipun dia hanya seorang pemula dalam mengevaluasi seorang koki. Itulah yang kau katakan.
Wu Hai mengangkat bahu acuh tak acuh. Baiklah, ayo pergi. Yuan Ming mengangguk dan mendesak. Naik ke lantai 2, Wu Hai melangkah maju untuk membuka pintu. Dan Yuan Yo berkata seperti biasa. Kotor, berantakan, dan kamu mengambil 2 di antaranya. Gambar-gambar itu tidak bisa dibuang begitu saja. Wu Hai masih merasa malu. Lagi pula, gambar-gambar pelukis tidak boleh dibuang begitu saja, terutama yang terkenal. Haha. Yuan Ming menjawab dengan 2 kata yang memiliki makna mendalam. Seolah-olah kamu sendiri memahaminya. Zheng Jiawei akan membereskannya nanti. Wu Hai teringat Zheng Jiawei dan berkata begitu saja. Agenmu sangat hebat. Yuan Ming teringat agen yang maha kuasa itu dan berkata dengan iri. Ya, bagus sekali. Wu Hai hanya akan mengatakan bahwa Zheng Jiawei bagus di depan orang lain. Yuan Ming baru 3 kali ke studio Wu Hai sejak ia mulai belajar komposisi. Sejak kunjungan pertamanya ke Yuan Ming, ia merasa bahwa terakhir kali ia terjerat tidak perlu. Karena Wu Hai satu-satunya yang ada di seluruh lantai 2. Wu Hai menyewa seluruh lantai. Orang kaya memang keras kepala. Sisa waktunya dihabiskan untuk belajar di toko Yuan Ming. Yuan Ming tidak mau berkeliaran di tempat orang lain. Jadi ini juga pertama kalinya ia melihat dapur Wu Hai. Kedua ruangan itu terhubung membentuk dapur besar yang dilengkapi dengan seperangkat peralatan dapur lengkap. Rangka logamnya mengilap dan tampak sangat bersih. Namun, kecuali cangkir air bekas di kompor, semua yang lain pada dasarnya baru dan belum pernah digunakan. Kamu belum pernah pakai? Yuan Ming merasa dia harus memakainya setidaknya sekali, meskipun itu mie instan. Tak lama setelah kita pindah, kamu membuka pintunya, dan kamu pun tak membutuhkannya lagi, kata Wu Hai terus terang. Bagaimana dengan waktu-waktu lainnya? Yuan Ming mengatakannya dengan agak samar. Mungkin maksudnya dia juga punya waktu untuk menutup pintu dan beristirahat. Tentu saja aku lapar saat kau menutup pintu. Kalau tidak, apa yang kau pikirkan? Kekesalan Wu Hai tak terbendung. Apakah ini benar-benar penggemar berat? Yuan Ming bertanya-tanya. Kamu bisa beres-beres dapur dulu, baru bisa langsung masak. Yuan Ming berdiri tegak dan menunjuk ke arah dapur. Ganti topik, Wu Hai menyimpulkan, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk pindah. Kalau kamu tidak mau mencucinya, makan saja hasil masakanmu sendiri, kata Yuan Ming langsung ketika melihat Wu Hai berdiri tegak. Saya seorang pelukis, dan Jiawei pandai dalam hal itu, kata Wu Hai terus terang sambil mengelus kumisnya. Terserah kamu. Yuan Ming tidak akan memaksanya untuk membersihkan. Lagi pula, dia bukan tipe orang yang suka mencuci piring. Klik. Suara kunci pintu diputar terdengar di pintu, dan Zheng Jiawei masuk sambil membawa setumpuk bahan makanan. Karena kamu sudah di sini, bersihkan dapur dulu, dan aku akan menyiapkan bahan-bahannya, kata Wu Hai dengan santai. Saya sudah menyiapkan brisket sapi rebus tomat, nugget ayam paprika hijau, daging babi rebus 2 kali, dan kol tumis. Hidangan penutupnya adalah salad buah semangka, dan lobak yang Anda minta. Zheng Jiawei menyapa Yuan Ming dengan senyuman, lalu kembali ke dapur dengan bahan-bahan dan berkata sambil mengeluarkannya. Baiklah, kita bersihkan dapur dulu. Wu Hai masih bersemangat untuk mencoba ajaran Yuan Ming. Kalau kita mulai jam segini, bukankah masih agak awal untuk makan siang? Zheng Jiawei melihat jam. Tidak, aku akan melakukannya. Niat awal Wu Hai adalah dia melakukannya dengan lambat. Kau berhasil? Zheng Jiawei membelalakan matanya, mengangkat jari telunjuknya, menunjuk ke arah Wu Hai dan berkata dengan tak percaya. Yah, sudah lama aku tidak melakukannya, kata Wu Hai mengiyakan. Kalau begitu, aku akan pergi setelah selesai berkemas. Zheng Jiawei belum pernah berbicara setegas itu sebelumnya. Lalu siapa yang akan membereskan sisanya setelah kita selesai? Wu Hai tidak pernah berpikir untuk membereskannya sendiri. Sedangkan Yuan Ming, dia pasti tidak akan membantu membereskan, jadi tidak perlu bertanya. Aku akan datang dan membereskannya nanti malam, kata Zheng Jiawei tegas. Dan dia jarang diam. Dia mulai membersihkan dapur dengan serius dan cepat. Dapur menjadi bersih dan rapi hanya dalam waktu setengah jam. Baiklah, pakai saja. Aku pergi dulu. Sebelum pergi, Zheng Jiawei menatap Yuan Ming dengan penuh simpati. Yuan Ming agak bingung, tetapi intuisinya yang bagaikan dewa masih membuatnya percaya bahwa pasti ada yang salah dengan Wu Hai, jadi dia menjadi waspada. Mungkinkah itu pembunuh dapur atau semacamnya? Yuan Ming menebak secara acak. Haruskah aku tetap menangani makanannya? Wu Hai berbalik dan bertanya pada Yuan Ming yang sudah berdiri di pintu. Baiklah, giliranmu, ayo kita mulai. Yuan Ming berdiri di pintu dengan tangan terlipat di dada, jari-jari kakinya sedikit condong ke arah pintu. Jelaslah dia mengira Wu Hai akan meledakkan dapur. Baiklah kalau begitu. Wu Hai mengangguk, mengeluarkan bahan-bahan dan mulai mencucinya. Semuanya dimulai normal, dengan suara air mengalir, dan sayuran dicuci, dipotong, dan diletakkan di meja kaca untuk digunakan nanti. Ini sudah diolah dengan cukup baik, kamu bisa memasukkannya ke dalam panci.
Yuan Ming mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa Wu Hai mengolahnya dengan cukup baik. Ya, jawab Wu Hai, menyalakan api, dan bersiap memasukkan makanan ke dalam panci. Saat itulah Yuan Ming baru menyadari tidak ada bumbu atau minyak di meja dapur. Bang Wu Hai membuka pintu lemari, mengeluarkan kaleng penyiram besar dan mulai menuangkan air ke dalam pot. Apa maksudmu? Yuan Ming sedikit bingung. Baru setelah ia menuangkannya, ia menyadari ada minyak di dalam panci, yang mengalir ke dalam panci melalui kepala pancuran. Yuan Ming terdiam. Lalu Wu Hai mengambil kuas besar dan mulai menyikatnya di dalam pot. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuan Ming tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuang minyaknya ke dasar panci. Wu Hai tampak serius. Lanjutkan. Yuan Ming menekan dahinya dan mulai merasakan firasat buruk. Kemudian Wu Hai mulai meletakkan potongan-potongan daging sapi secara berserakan di dalam panci. Ya, ia meletakkannya, dan setiap potongan daging sapi berada di tempat yang seharusnya. Selanjutnya, tahap penempatan bumbu. Saat menambahkan arak masak, Wu Hai juga menggunakan penyiram kecil. Ia memudahkan kita untuk mengetahui bagian mana yang harus disemprot dan bagian mana yang tidak boleh disemprot. Sekarang Yuan Ming mengerti mengapa semua panci di rumah Wu Hai beralas datar. Ini sama sekali bukan memasak, melainkan lebih seperti melukis. Tidak mungkin ini bisa dibuat lezat. Oleh karena itu, ekspresi simpatik Zheng Jiawei dapat dimengerti. Ini bukan lagi pembunuh dapur, ini monster dapur. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.